Nah, soal masyarakat Rempang yang dipindahkan, ini kan kehidupan nelayan sesama nelayan nih. Kita mau minta pendapat sama-sama nelayan. Kita harus menyediakan memang tempat dia melaut. Tak mudah untuk nelayan ini ingin pindah, bukan untuk memindahkan ya. Untuk pindah itu tidak mudah. Makanya kita harus melihat dulu seperti apa kebiasaan mereka. Kalau kita biasanya sudah kehidupan kita melayari sampan yang kecil ataupun penangkapan kecil, kita dilarikan ke besar, tentunya kita belum ada ilmu tentang itu. Dipindahkan di tempat laut yang karang, bukan yang berbakau gitu. Itu sangat sakit untuk saya mencari kehidupan. Sangat melebihi daripada masa 1 bulan lah. Oh, lebih dari 1 bulan. Paling cepat 3 bulan untuk mempelajari medan tangkapan. Medan tangkapan itu baru satu untuk ketamnya ya. Untuk ketam saja. Karena jenis nelayan ini kan banyak sekali. Lapangan itu harus kita pelajari. Tidak langsung dapat tangkapan. Tidak langsung dapat mereka. Setelah dia mempelajari 3 bulan, baru dia bisa menguasai wilayah tangkapan. Ya. Itu secara tradisional kan? Secara tradisional, betul. Pasang surut dia jauh dan tak jauh tokonya itu satu. Oh ya. Nah, kekeringan air ya. Nah, jadi itu kan sangat kita hitung dengan putaran era bulan, hari bulan. Perhitungan bulan. Jadi berkenaan dengan air berapa hari bulan dan sejauh mana lagi toho lagi. Itu kita kena hitung. Jadi disitulah persediaan yang harus kita ada jadi seorang nelayan ini. Jadi kalau angin ini selalunya kalau ikan kalau di laut lepas itu mungkin kita akan mencari dia ke dalam ya, karena dia juga tak tahan juga dengan angin. Nah, jadi di sini juga seorang menjadi seorang nelayan ini dia harus memahami tentang itu. Dia harus memahami. Jadi ikan ini satu musimnya sampai musim angin, misalnya kita katakan musim angin utara, mungkin ikan ini akan bergerak di kawasan ini. Waktu musim selatan dia akan bergerak di kawasan ini. Jadi di sinilah yang harus diketahui oleh nelayan. Kita menjadi seorang nelayan, kita harus mengetahui yang itu. Berarti kalau pemerintah ingin memindahkan masyarakat Rempang yang khusus mata pencariannya nelayan, itu tidak bisa langsung dipindahkan. Ya, kalau menurut saya begitu. Berarti pemerintah harus menyediakan waktu atau menyediakan akomodasi khusus untuk mereka melakukan pengenalan medan atau lapangan atau wilayah tangkapan. Seperti itu. Nah, jadi dibantu dulu ya. Ya, dibantu. Saya rasa apabila masyarakat itu kita perkenalkan dulu dengan satu wilayah yang mereka merasa mereka itu nyaman dengan sesuai dengan kehidupan mereka di Rempang, saya rasa akan memberi satu pikiran, akan memudahkan. Kita perkenalkan mereka dulu kepada kawasan-kawasan ini. Jika mereka merasa selesa, saya rasa itu adalah salah satu jalan yang sesuai dengan kehidupan mereka adalah seorang nelayan. Jadi kita harus menyediakan dulu lapangan di mana mereka kebiasaan hidup mereka adalah seorang pelaut. Itu tadi yang saya katakan tadi, jika kita memberi kemudahan sepertinya sampan baru, tetapi lapak yang mereka miliki ini mereka belum mengetahui medan, itu artinya menyakitkan sekali. Tapi jika mereka sudah serasi dengan medan, artinya saya rasa dengan sampan yang sedia ada pun mereka boleh bergerak hidup. Itu kan bagi nelayan dia kan bisa memprediksi untuk sedikitnya dia, saya rasa dia dapat melihat tempat ini bagus nih kalau untuk kita nak ke laut. Tempat ini mungkin ada sejenis ikan ketam udang yang begitu. Karena mereka, saya rasa orang yang kerja laut ni mereka lebih faham dengan keadaan laut, mereka lebih faham. Dia tahu di mana dia boleh hidup. Lubuk-lubuk tangkapan yang mereka merasa mudah di sini untuk mereka hidup mencari ekonomi itu bertahun-tahun. Kalau lubang ketam ni memang bertahun-tahun lah. Dia mungkin boleh sampai, boleh saya katakan dia sampai kalau saya hidup sampai saya mati pun, kalau benda itu tidak dirosakkan dia masih ada. Ada di dalam satu lubang itu, katalah kita pergi hari ini, kita dapat satu nih. Nanti 3 hari ke depan kita melihat lubang yang sama, dia bisa datang lagi, dia ada lagi. Jadi ketam dari mana pun kita tak tahu, tapi dia menuju ke lubang yang sama. Besarnya tak menentu, kebanyakan dia sama ikut saya lubang lah. Kalau memang lubang tu selalu ditempati oleh ketam yang agak besar, memang dia besar. Oh, kalau ketam yang sekilo di lubang itu tetap tak jauh-jauh? Tak jauh-jauh. Sekilo juga? Sekilo juga yang masuk di situ begitu. Jadi dalam misalnya katalah dalam hari ini kita pergi, pas dia ada kan,
Nanti kan 2-3 hari ni kita tidak ke situ tu, tidak ke lubang yang itu tu, kita ke lubang yang lain. Nanti kita balik lagi dalam masa 3 hari ataupun seminggu, dia bisa ada lagi, datang lagi yang lainnya. Itu keluarga ketam yang itu juga bukan? Tak tahu ya? Tak tahu, itu di luar pengetahuan kita. Oh, belum pernah sampai ke situ mempelajari? Saya rasa memang tak akan dapat lah. Maka sebab tu kami katakan kalau kami ni sangat sayang dengan lubang ketam, saya tak mau rosak lubang ketam tu. Berarti tak sembarangan juga cara merawat lubang ketam? Ya, cara kita ngambil ketam tu memang kita nak ambil ketam dalam lubang ni, kita kena ada teknik tersendiri dah. Bahkan satu saya katakan tu sendiri, untuk yang belum tahu pun saya rasa perlu dia cari tahu tentang itu. Sebab itulah untuk kita mengenali hal-hal itu, tak semua orang dapat membidangi hal lubang ketam. Kenapa lubang tu tidak rusak? Ya. Sampai puluhan tahun ya. Katalah saya ni kan mempunyai bapak sampai bapak saya dah tak ada, lubang ketam yang diingatkan dia tu masih ada sampai sekarang. Oh, lubang ketam yang zaman bapak ya. dulu diwariskan ke abang masih berisi ketam? Ya, diingatkan dengan saya. Ternyata lubang tu masih ada. Lubang tu masih dipakai ketam ya. Sampai pada bulan sekian kita pergi, lubang tu masih dipakai ketam. Sebab tu saya kata kenali dulu seorang nelayan. Nelayan ni banyak sekali teori-teori seorang nelayan ni. Saya kasih pendapat ya. Katalah ada 2-3 orang ya, ataupun sekelompok masyarakat Rempang itu, supaya pemerintah ini mengenali dulu mereka dengan tempat yang akan disediakan oleh pemerintah. Ya, kenali profesi mereka. Ya, salah satu kenali profesi mereka. Kedua, kenali dulu mereka dengan laut yang mereka merasa nyaman. Dengan laut yang mereka merasa mereka sudah mempunyai prediksi bahawa laut ini bisa untuk mereka hidup. Soal masyarakat Rempang yang dipindahkan, ini kan kehidupan nelayan sesama nelayan nih. Kita mau minta pendapat sama-sama nelayan. Kalau untuk nelayan, kalau memindahkan nelayan, saya rasa yang pas dia sesuai macam mana kehidupan dia seorang nelayan. Kita harus menyediakan memang tempat dia melaut yang sesuai, yang dia bisa hidup di tempat yang dipindahkan. Kerana kita seorang nelayan, memang kita nak pas lah pada tempat yang kita menjadi seorang nelayan. Tapi dalam segi ilmu, pengetahuan kita dalam segi ikan dan arusnya itu kan memang harus kita persiapkan terlebih dulu. Kita rasa serasi. Jika kita tak serasi, memang tidak mudah untuk memindahkan nelayan. Tak mudah untuk nelayan ini ingin pindah, bukan untuk memindahkan ya. Untuk pindah itu tidak mudah. Karena dia beradaptasi. Karena dia beradaptasi baru dari nol. Ini sangat sakit untuk melalui hal-hal itu. Berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau dia untuk adaptasi. Untuk adaptasi nelayan ini ada hal-hal di tempat tangkapan baru. Ya. Nah, misalnya dia dipindahkan di laut yang berbeda. Ya. Jadi dia itu sangat menjamin kehidupan mereka di situ. Dalam segi laut. Jadi kalau kita memindahkan tanpa ada yang itunya, memang sakitlah untuk mereka lalui tentang itu. Kalau kita mempelajari itu, kalau kita katakan seperti apa ini sangat susah untuk kita gambarkan, sangat susah. Jadi yang pastinya dia adalah sesuai dengan peralatan yang selalu mereka gunakan. Walaupun laut, tapi itu harus sesuai. Maknanya kita harus melihat dulu seperti apa kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka menggunakan, contohnya sepertinya sampan ataupun sedikit membesar ataupun kecil. Ukuran-ukuran yang mereka pergunakan. Jadi harus kita sesuaikan itu dulu. Kalau dia dipindahkan di laut yang agak besar,
mungkin mereka kan tidak mampu untuk melayani itu. Pakai sampan yang kecil. Di luar pengetahuan mereka, artinya kan mereka susah hidup. Saya rasa seperti itu. Kita harus menyesuaikan keadaan mereka. Kalau kita biasanya sudah kehidupan kita melayari sampan yang kecil atau penangkapan kecil, kita dilarikan ke besar, tentunya kita belum ada ilmu tentang itu. Contohlah abang sering misalnya selalu mencari ketam. Ya. Dipindahkan di tempat laut yang karang, bukan yang berbakau gitu. Itu sangat sakit untuk saya mencari kehidupan. Sangat sakit. Seperti itu saya. Beradaptasi untuk lokasi tangkapan. Ya. Seperti apa perasaan abang sekiranya abang seperti itu? Ya, kalau saya pun ditempatkan seperti itu, memang saya merasa jelasnya sakit lah. Jelasnya sakit. Karena itu tadi saya katakan, kita harus mempelajari kehidupan mereka terlebih dulu. Ya. Harus kita pelajari. Jika kita sudah membidangi dalam hal laut, kita dialihkan di tempat yang lebih jauh daripada itu, kan artinya itu sudah menghilangkan kebiasaan mereka. Ya. Kebiasaan kita itu sudah menjadi hilang. Aju ini kan salah satu kebiasaan dia mencari ketam bakau dengan lubang-lubang ketam bakau. Mengenal lubang ketam bakau di wilayah tangkapan abang itu berapa lama? Itu saya dah hampir 20 tahun lah. Jadi kalau dalam dalam masa 20 tahun itu kan sangat banyak tempat-tempat yang dapat kita pelajari lah. Yang sudah dikenali. Yang sudah kita kenal. Kita sudah tahu yang di mana titik tangkapan. Ya, artinya kan di situ juga yang kehidupan yang kita bina dari awal selama 20 tahun. Jadi apa andai kata dialihkan bukan di tempat itu, kan artinya kita harus proses dari awal lagi. Kalau ketam bakau, yang namanya laut ini dia tidak terhad. Dia tidak terhad atau siang ataupun malam. Ini kehidupan, saya bercerita tentang saya lah. Kehidupan jadi seorang nelayan kecil, dia tidak terhad pada waktu. Jadi kita yang namanya kita bekerja di laut menjadi nelayan kecil ini, kita terpaksa tengok pergerakan air. Pasang surut air waktu ketam ini yang membutuhkan kering air yang seperti apa, kan itu yang kita cari. Mempelajari dulu. Ya. Jadi kekeringan air itu seperti apa? Jadi kita hitung air hari ini dia punya toho dia tu sejauh mana, besoknya lagi dan ini lagi. Yang itu perlu kita pelajari. Selalunya berapa bulan untuk mengenal pasti? Kalau ketam ni memang menggunakan masa yang agak lama lah. Ada 3 bulan. Saya rasa lebih daripada itu baru kita dapat mengenal pasti. Setelah mengenal wilayah area tangkapan itu selama 3 bulan, berarti tidak akan pernah meleset untuk waktu selanjutnya. Gitu selalunya, Bang. Kalau kita katakan meleset nih, tidak meleset kali lah. Mungkin di luar, karena ini adalah yang hidup. Tapi yang sebenarnya kalau jika kita sudah dapat menguasai lapangan, maka di situ kita rasa ada sedikit kemudahan lah. Kemudahan untuk kita bergerak mencari satunya, memperoleh tangkapan. Iya. Berarti setelah kita mempelajari beberapa waktu, lebih kurang sebulan, paling cepat sebulan itu saya rasa melebihi daripada masa 1 bulan lah. Lebih dari 1 bulan, paling cepat 3 bulan untuk mempelajari medan tangkapan. Medan tangkapan itu baru satu untuk ketamnya ya. Untuk ketam saja. Setelah jenis nelayan ini kan banyak sekali, tidak mungkin tidak terhitung daripada mereka punya akal untuk menangkap ya, dalam segi ikan, ketam, udang dan lain sebagainya begitu. Karena ini pun terbilang nelayan, menangkap benda yang hidup ini, tentulah kita harus mencari ilmu-ilmu itu sendiri. Saya seperti itu. Ya, salah satu ilmunya mempelajari kondisi alur air sungai. Nah, jadi di situ yang kita katakan kita harus menyediakan lapangan terlebih dulu. Lapangan itu harus kita pelajari sesuai ataupun tidak dengan kebiasaan seorang nelayan. Seperti itu. Karena nelayan ini dia membutuhkan di situ. Kehidupan nelayan dia membutuhkan di situ. Tidak langsung dapat tangkapan. Tidak langsung dapat, mereka harus mempelajari dulu. Ya, harus mempelajari. Kalau untuk ketam paling cepat 3 bulan. Paling cepat 3 bulan. Setelah dia mempelajari 3 bulan baru dia bisa menguasai wilayah tangkapan. Ya,
Itu secara tradisional kan? Secara tradisional, betul. Jadi sisi-sisi yang dipelajari itu salah satunya pasang surut. Pasang surut, ya jauh dan tak jauh tokonya itu satu. Oh ya, kekeringan air ya. Nah, jadi itu kan sangat kita hitung dengan putaran era bulan, hari bulan, perhitungan bulan. Jadi berkenaan dengan air berapa hari bulan dan sejauh mana lagi toho lagi, itu kita kena hitung. Jadi disitulah persediaan yang harus kita ada jadi seorang nelayan ni. Jadi termasuk pengaruh angin. Kalau pengaruh angin ini pengaruh angin ada hubungan dengan penangkapan ketam atau ikan saja? Kalau angin ini dia tergantung kepada, boleh kita katakan musim-musim begitu. Musim angin. Musim angin. Jadi kalau angin ini selalunya kalau ikan kalau di laut lepas itu mungkin kita akan mencari dia ke dalam, ya, karena dia juga tak tahan juga dengan angin. Jadi di sini juga seorang menjadi seorang nelayan ini dia harus memahami tentang itu. Dia harus memahami. Jadi ikan ini satu musimnya sampai musim angin. Misalnya kita katakan musim angin utara, mungkin ikan ini akan bergerak di kawasan ini. Waktu musim selatan dia akan bergerak di kawasan ini. Jadi di sinilah yang harus diketahui oleh nelayan. Kita menjadi seorang nelayan, kita harus mengetahui yang itu. Barulah kita dapat sedikit untuk mudahlah, boleh kita katakan untuk memudahkan kita apabila kita mengetahui tentang itu sedikit sebanyaknya. Berarti kalau pemerintah ingin memindahkan masyarakat Rempang yang khusus mata pencariannya nelayan, itu tidak bisa langsung dipindahkan. Ya, kalau menurut saya begitu. Berarti pemerintah harus menyediakan waktu atau menyediakan akomodasi khusus untuk mereka melakukan pengenalan medan atau lapangan atau wilayah tangkapan. Seperti itu. Jadi dibantu dulu ya. Ya, dibantu. Saya rasa apabila masyarakat itu kita perkenalkan dulu dengan satu wilayah yang mereka merasa mereka itu nyaman dengan sesuai dengan kehidupan mereka di Rempang, saya rasa akan memberi satu pikiran, akan memudahkan upaya pemerintah untuk saya rasa seperti itu. Contohnya kalau saya dipindahkan, saya adalah seorang yang hidupnya di nelayan. Jadi kalau saya dipindahkan dengan tempat yang saya belum kenal terlebih dulu, itu kan memang sakit untuk saya menjalankan kehidupan. Jadi di sana yang saya masukkan, katalah kita cuba ya, kita bawa salah satu masyarakat yang kehidupannya adalah nelayan atau melaut ini tadi, kita perkenalkan mereka dulu kepada kawasan-kawasan ini. Jika mereka merasa selesa, saya rasa itu adalah salah satu jalan untuk memudahkan proses. Berarti orientasi. Pengenalan wilayah baru. Ya, kita perkenalkan dulu. Suatu wilayah ini, karena ini terkait dengan pemindahan nelayan. Ya. Beda kalau memindahkan orang panti jompo, pindah rumah aja kan. Ini karena nelayan. Beda. Itu jelasnya beda lah. Kalau manula mindahkannya dari rumah ke rumah. Ya kan. Kalau orang tua kan. Ini tidak, ini nelayan nih, tak mudah mindahkan nelayan. Ya, tidak mudah saya rasa untuk mindahkan nelayan, dan juga saya rasa bukannya mereka itu merasakan tidak diadilkan dan bagaimana lah. Cuma yang saya katakan tadi itu tadi, rasa nyaman mereka jadi seorang nelayan. Kita nak meletakkan mereka di tempat yang mereka nyaman, yang sesuai dengan kehidupan mereka adalah seorang nelayan. Jadi kita harus menyediakan dulu lapangan di mana mereka, kebiasaan hidup mereka adalah seorang pelaut, nelayan ya. Kalau dia nangkap udang, di sini silahkan melakukan pengenalan selama 3 bulan. Pemerintah membuat sebuah kebijakan selama 3 bulan untuk pengenalan wilayah tangkapan, orientasi titik-titik wilayah tangkapan ini tadi. Pemerintah mendampingi atau membantu dalam bentuk apa gitu kan. Bukan tak perlulah sampan baru, sampan lama pun bisa dipindahkan. Diangkut dari rumah dia lama kan, dipindahkan ke tempat baru. Itu tadi yang saya katakan tadi. Jika kita memberi kemudahan seperti sampan baru, tetapi lapak yang mereka miliki ini mereka belum mengetahui medan, itu artinya menyakitkan sekali. Tapi jika mereka sudah serasi dengan medan, artinya saya rasa dengan sampan yang sedia ada pun mereka boleh bergerak hidup.
Oh gitu bang. Ketika itu saya rasa. Sebabnya kita menggunakan fasilitas yang baru dan yang apanya, kalau kita belum mengetahui medan itu kan sakit juga. Iyalah. Yang jelasnya saya rasa itu lah, kehidupan nelayan ini memang, nelayan ini sebenarnya tidak masalah kalau untuk dipindahkan. Misalnya abang sebagai nelayan yang di Rempang, kalau saya sebagai nelayan itu tadi bersedia aja dipindahkan. Bersedia saya untuk dipindah, asalkan tempat kita hidup itu setidak jauh miringnya seperti tempat dasar itu pertama tadi, tidak begitu jauh lah miringnya. Artinya perubahan lokasi itu ataupun perubahan laut itu tidak jauh. Takkan mungkin jauh-jauh kali. Nah, jangan dijauh-jauhkan lah. Artinya bedanya tempat. Kalau misalnya mereka nelayan menggunakan laut kecil gini, tahu tiba-tiba saya dipindahkan ke laut yang begitu besar, itu kan sakit untuk saya mempelajari. Tetapi jika kita dapat mengkalikan, katalah kita memiliki di sini, seumpamanya juga tidak jauh bedanya dengan sekitar selat-selat bakau. Begitulah. Di celah-celah bakau gitu juga dipindahkan. Seperti itu saya rasa. Tak berat kan? Itu kan tidak berat. Dekat akses jalan. Dekat akses jalan itu satu. Artinya kalau laut ini kan tidak semuanya laut itu mempunyai potensi yang sama. Beda, kalau laut pantai pasir beda lagi. Jelasnya kan berbeda juga. Ini khusus nelayan ketam bakau. Nanti dipindahkan pula untuk mencari ketam ini. Kan di mana tuh? Gitu bang ya. Jadi saya merasa begitu. Misalnya kita kalau yang nelayan, saya rasa tak jauh lah bedanya menjaring udang, menjaring ikan. Artinya kalau yang saya katakan tadi, kita menyediakan tempat itu, kita harus merasa ilu dulu lah kepada mereka. Oh, biar mereka lah merasai terlebih melakukan dulu. pengenalan dulu. Iya, berkenalan dulu lah. Berkenalan lah dulu dengan wilayah baru itu. Kita perkenalkan. Dibantulah oleh pemerintah dalam bentuk kebutuhan harian. Itu aja lah kan, bantuan dalam bentuk kebutuhan harian, dalam pengenalan adalah perhatian. Jadi kan setelah misalnya katalah kalau misalnya saya dibawa dalam satu tempat yang baru nih. Itu kan bagi nelayan dia kan bisa memprediksi untuk sedikitnya dia, saya rasa dia dapat menjadi tempat ini bagus nih kalau untuk kita nak ke laut. Tempat ini mungkin ada sejenis ikan, ketam, udang yang begitu. Karena mereka, saya rasa orang yang kerja laut ni mereka lebih faham dengan keadaan laut, mereka lebih faham. Jangan pula dipindahkan ke laut lepas itu. Dia biasanya dekat laut celah-celah bakau, mangrove. Tiba-tiba dia dipindahkan dekat pantai berpasir, laut lepas kosong itu. Memang sakit. Jadi saya rasa orang nelayan ni dia tahu di mana dia boleh hidup dengan dia dah kebiasaan dia kerja nelayan. Artinya kan dia bisa merasakan bahawa di sini rasanya memang ada lah ketam udang, kerana itu adalah kehidupan mereka kan begitu. Saya rasa seperti itu. Jadi saya berpendapat perkenalkan dulu dengan tempat. Kita harus mengenalkan mereka dulu dengan tempat. Artinya kita sediakan serasi ke tak. Jika memang mereka merasakan tidak serasi, saya baru rasa pindah. Kalau mereka mengatakan tidak serasi, saya rasa memang belum tepat pilihan kita untuk memindahkan mereka tadi. Berarti pemerintah harusnya mencari solusi yang baru, tempat yang baru. Saya rasa seperti itu. Memberi penawaran lagi. Okey, di mana kira-kira? Di wilayah ini. Coba adaptasi lagi, kenali dulu lokasi ini gitu misalnya, lokasi baru ini. Setelah melalui beberapa survei, anggaplah diberi waktu seminggu dulu survei sekilas. Ini serasi, kalau serasi berarti di sini kami pindah, Pak. Kan lebih bagus begitu kan? Ya, saya rasa seperti itu. Lebih bijak ya? Kalau untuk saya pribadi seperti itu. Jika saya masuk satu tempat yang ditunjuk oleh pemerintah ini, wah di sini kayaknya bisa saya untuk bekerja kan, sesuai dengan kehidupan saya yang seperti dulu. Di sini bisa saya kayaknya. Artinya saya rasa itu salah satu kita membuka jalan, membuka pikiran kita untuk nelayan dan juga untuk yang
sepihak lagi. Ya, itu berarti pemerintah bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan gitu. Tidak main sembarang sosialisasi saja, tapi sosialisasinya terlalu awam gitu. Tidak mendalam. Kita maunya sosialisasi mendalam. Jadi kita harus mengenali dulu. Seorang nelayan ini harus kita kenali dulu. Seorang nelayan ini memang sudah dia selalu mungkin akan selalu kenal lah dengan laut, dengan kehidupan mereka sebagai seorang nelayan. Yang kita yang ingin memindah pun kita harus mengenali mereka terlebih dulu. Jadi baru cerita urusan duit, karena ada uang ratusan juta untuk ganti untung. Padahal bukan ke situ dulu. Bukan soal uangnya dulu nih kan, sebenarnya kan. Menurut seorang nelayan nih, menurut Aju lah. Iya, kalau saya kalau memang ini kan kita ini adalah duit itu nomor 2 ya. Ya, kita adalah rakyat Indonesia ini tadi, perlulah kita mendukung apa yang kita katakan kebijakan pemerintah, asalkan dia sesuai dengan kehidupan saja. Jika kita mengatakan ganti rugi dan lain sebagainya, saya rasa seperti apa, karena diganti ini sangat susah lah untuk saya nak mengatakan jika diganti rugi dalam bentuk duit saja, dalam bentuk duit ataupun rumah. Tapi rasa nyaman kehidupan itu seperti mana kebiasaan profesinya kehidupan, profesinya nelayan. Ya, nelayan akan diganti dengan pekerjaan ini kan tak cocok. Kan saya rasa tak cocok lah dalam segi itu, karena kita menguasai bidang. Kalau saya secara pribadi, saya memang seorang yang bidang di laut, diminta jadi petani, saya rasa susah sih nak hidup. Jadi bukan hanya duit. Bukan hanya duit. Disesuaikan juga. Jangan terlalu jauh dari kebiasaan. Profesinya. Ya, profesi mereka itu harus kita hitungkan dulu. Disesuaikan. Jadi kita sesuaikan dulu profesi itu mereka. Baru benar sosialisasinya. Saya rasa seperti itu. Sebab apa? Kalau saya tengok, yang jelas mereka katakan mereka sayang nih, karena itu ada memang tempat mereka. Kehidupan mereka sayang. Ada je setiap sayang itu ada kenangan-kenangan. Ya, lubuk-lubuk tangkapan. Lubuk-lubuk tangkapan yang mereka merasa mudah di sini untuk mereka hidup, mencari ekonomi. Kalau lubang-lubang ketam tangkapan Abang sudah berapa tahun? Itu soal lubang ketam itu kan satu lubang itu bertahun-tahun tuh kan? Itu bertahun-tahun. Kalau lubang ketam ini memang bertahun-tahun lah. Dia mungkin boleh sampai, boleh saya katakan dia sampai, kalau saya hidup sampai saya mati pun, kalau benda itu tidak dirosakkan, dia masih ada ketam. Ya. Entah ketam dari mana aja lah. Ya, karena itu kita tidak tahu yang nama ciptaan Allah ni, kita tak tahu. Jadi yang nama benda hidup ini. Soal lubang ketam tangkapan Abang, pernah Abang tangkap di satu lubang yang sama itu dah berapa kali? Cukup banyak lah, dah tak terhitung lah. Ada ratusan kali dah. Adalah satu lubang. Iya. Sementara lubang tangkapan yang sudah Abang kuasai di wilayah Abang ini berapa titik lubang? Itu sekitar 100 lebih lah yang kita 100 dapat, lebih lubang kan? Dapat kita cari. Jadi itu kan kita tinggal tunggu sampai musim lah. Sampai musim, katalah kita hitung daripada bulan Cina lah, biasanya kita hitung pergerakan air ini di bulan Cina. Jadi apabila sampai perhitungan bulan Cina itu pada bulan sekian, lalu kita akan pergi ada dalam satu musim itu. Kadang-kadang dalam satu musim itu kita sampai boleh dapat sampai 10 kali, 5, 6 begitu, 1, 2, 3 begitu. Satu lubang? Bukan, maksudnya satu lubang sekali di dalam satu musim. Satu musim ya? Satu musim. Nah, tadi kan perhitungan bulan ini. Oh ya, di beberapa lubang ya? Ya, di beberapa lubang. Kadang-kadang di dalam satu lubang itu, katalah kita pergi hari ini, kita dapat satu nih. Nanti 3 hari ke depan kita melihat lubang yang sama, dia bisa datang lagi, dia ada lagi. Jadi ketam dari mana pun kita tak tahu, tapi dia menuju ke lubang yang sama. Dia datang dari mana tuh Bang? Apakah keluarga jauh ketam atau anak beranak ketam? Itu di luar pengetahuan. Tapi besarnya sama? Besarnya tak menentu, kebanyakan dia sama ikut saya lubang lah. Kalau memang lubang itu selalu ditempati oleh ketam yang agak besar, memang dia besar. Oh, kalau ketam yang sekilo di lubang itu tetap tak jauh-jauh? Tak jauh-jauh. Sekilo juga? Sekilo juga yang masuk di situ begitu. Jadi dalam misalnya katalah dalam hari ini kita pergi, pas dia ada kan, nanti kan 2-3 hari ini kita tidak ke situ tuh, tidak ke lubang yang itu tuh, kita ke lubang yang lain. Nanti kita balik lagi dalam masa 3 hari ataupun seminggu, dia bisa ada lagi, datang lagi yang lainnya. Itu
Keluarga ketam yang itu juga bukan? Tak tahu ya? Tak tahu, itu di luar pengetahuan kita. Oh, belum pernah sampai ke situ mempelajari. Saya rasa memang takkan dapat lah. Kadang-kadang dalam setahun itu di lubang yang sama tuh sekilo juga tuh kan dapat kan? Ya. Ada dalam setahun tuh 10 kali tangkapan, bisa lebih setahun. Dia tak berhitung ini dalam 1 tahun tadi kita dah cakap. Kita hitung daripada pergerakan bulan Cina. Bulan Cina. Katalah kita katakan bulan 9. Jadi dia dalam bulan 9 itu sampai ke 1 bulan saja. 1 bulan ataupun 2 bulan saja. Karena ini dikatakan musim. Dia sampai pada bulan 9 perhitungan kita di bulan Cina. Nanti ke bulan 11 dia tu sudah tak musimnya ke lubang lagi. Oh, musimnya kemana? Dia dah keluar, dia tak mau duduk lagi di lubang, bahkan dia tidak mendatangi lubang. Kita tak rutin dia mendatangi lubang seperti itu. Ada musim dia tidak diam di lubang? Tidak. Berarti dia diam di pokoknya itu di luar pengetahuan kita. Di mana dia diam itu di luar pengetahuan kita. Yang penting tidak di pokok kayu kan? Dia tidak bergantung macam buah-buah rambai kita tak. Kalau dia bergantung macam buah, berarti dia raib gitu ya? Dia kan nama entah dalam perut bumi. Nama pun dia adalah hewan hidup ya. Hewan hidup kita mencari. Ada musim hilang gitu bang? Ada, dia ada musim-musim hilang. Memang jadi kalau kita dah lama kerja laut ni, dapatlah kita kan. Misalnya dia sampai pada bulan 9, ni musim kita nak pergi cari lubang ni. Dalam masa 1 bulan ataupun 2 bulan ni, dah lah kita dah dapat musim cari lubang ni. Habis daripada bulan tu kan, kita pindah lagi untuk cari yang lain lagi. Kalau tidak musim ketam, kita cari ikan. Cari ikan. Ataupun menjaring kan. Kadang-kadang di dalam waktu yang sama, 3 jenis tu kita olah. Nama pun kita adalah soalan nelayan. Waktu yang sama. Tidak kita fokus kepada. Kalau udang pakai musim-musim juga nak bang? Kalau udang ni jelas juga pakai musim. Tapi hampir tiap bulan ada. Hampir kalau udang ni memang tiap bulan dia ada. Cuma lebih dan tidak lebihnya aja. Oh, lebih tidak lebih aja. Kalau ketam ni lah ada bulan khusus dia kosong. Ada. Kalau kita, khususnya untuk lubang tadi lah. Lubang aja. Lubang tadi yang memang dia ada memang masa-masa dia datang tu pada bulan sekian. Kalau kami orang dekat sini hitung pada bulan 9 Cina lah. Bulan 9 Cina tu musim-musim ketam ramai. Musim ketam masuk lubang. Musim ketam masuk lubang, jadi kita pasang perangkap lah dekat lubang tu, sekitar lubang. Terserah kita lah, kita nak menggunakan perangkap ke ataupun nak menggunakan lubang. Berarti selalunya kalau gaya abang antara perangkap sekitaran lubang tu kan? Kalau saya gaya kami menggunakan memang lubang lah. Maka sebab tu kami katakan kalau kami ni sangat sayang dengan lubang ketam. Saya tak mau rosak lubang ketam tu. Berarti tak sembarangan juga cara merawat lubang ketam. Ya, cara kita ambil ketam tu memang kita nak ambil ketam dalam lubang ni kita kena ada teknik tersendiri dah. Bahkan satu saya katakan tu sendiri. Untuk yang belum tahu pun saya rasa perlu dia cari tahu tentang itu. Berarti kalau kita tersentuh bibir lubang ketam tu, mau tak ketam masuk lagi bang? Kalau bibir ketam, bibir lubang dia. Ya. Tersentuh awak bibir lubang ketam. Ataupun terputus. Entah tersenggol sikit lah tanah lubang ketam tu. Yang jelasnya terputus satu jangka saja. Kalau boleh kita buat, jangan kita buat lah. Katalah ada pembukaan lubang tu, jangan kita sentuh lah di bahagian lubang tu. Oh, jangan tersentuh kalau jangan bisa. Jangan tersentuh, artinya jangan tersentuh maksud saya tu jangan sampai putus dia punya jangka kalau kita menggunakan kapak atau parang lah gitu. Jangan kita rusakkan dia. Kita usahakan ambil di belakang dia. Itu berarti lubang yang di akar-akar kayu. Kan ada lubang yang di tanah itu bang. Iya, kalau itu tanah busut gitu. Dia kalau ketam ini memang sebab itulah untuk kita mengenali hal-hal itu, tak semua orang dapat membidangi hal lubang ketam. Yang abang pengalaman abang lah. Kalau untuk di bahagian lumpur ni, selalunya lubang tu hanya sekedar lubang singgah saja. Bukan lubang diam. Bukan, artinya bukan lubang tahun yang seperti saya katakan tadi ya. Oh, yang lubang tahunan ni lain lagi. Lain lagi. Lubang singgah lain lagi. Lain lagi. Oh, ada banyak macam jenis lubang ni. Maka tadi saya kata kita perlu kenali dulu seorang nelayan. Oh, lubang untuk betul-betul dia beranak pinak lain lagi. Lain lagi, itu di luar pengetahuan. Kalau untuk dia beranak pinak tu di luar pengetahuan kita. Itu belum pernah sampai ke situ abang mempelajari. Berarti lubang yang abang tangkap ni hanya lubang singgah aja. Dia hanya sekedar lubang dia singgah,
Tapi yang kita merasa dia ini, kenapa lubang tu tidak rosak? Ya. Sampai puluhan tahun ya. Katalah saya ni kan mempunyai bapak sampai bapak saya dah tak ada, lubang ketam yang diingatkan dia tu masih ada sampai sekarang. Oh, lubang ketam yang zaman bapak Ya. dulu Ya. diwariskan ke abang masih berisi ketam. Ya, diingatkan dengan saya. Ternyata lubang tu masih ada. Lubang tu masih dipakai ketam ya. Sampai pada bulan sekian kita pergi, lubang tu masih dipakai ketam. Sebab tu saya kata kenali dulu seorang nelayan. Nelayan ni banyak sekali teori-teori seorang nelayan ni. Tak mudah berarti. Tidak mudah mengenali nelayan ni, tidak mudah. Cara mereka melaut ni, setiap satu ni pasti ada perbezaan dia. Berarti sebaiknya pemerintah kalau ingin memindahkan masyarakat nelayan yang di Pulau Rempang itu punya metode yang khusus lah. Yang khusus untuk lah. Khusus nelayan. Maka tu saya kasih pendapat. Katalah ada 2-3 orang ya, ataupun sekelompok masyarakat Rempang itu, supaya pemerintah ini mengenali dulu mereka dengan tempat yang akan disediakan oleh pemerintah. Kenali profesi mereka. Salah satu, kenali profesi mereka. Kedua, kenali dulu mereka dengan laut yang mereka merasa nyaman. Dengan laut yang mereka merasa mereka sudah punya prediksi bahawa laut ini bisa untuk mereka hidup. Saya rasa seperti itu. Oh, gitu aja bang Saya rasa seperti itu. Okey. Ya, saya rasa sampai ke situ saya cuma memberi pendapat. Mudah-mudahan dia menjadi salah satu untuk meringankan jalan kita untuk menuju ke yang lebih baik.